koin berbeda di LED. Jadi kalau tadi kita menampilkannya adalah bentuk square atau kotak ya, dan juga tengkorak, kita bisa gambar lain. Misalkan kita sering lihat koinnya, oh ada angka misalkan 1 sen, 100, dan sisinya misalkan bentuk burung Garuda ataupun gambar yang lain, itu boleh digunakan. Silakan ya, tantangan pertama. Oke, Pak Taufik katanya putus lagi. Oke, Pak, silakan, Pak. Oke. Kalau sudah, boleh diinfo apakah tantangan 1 sudah selesai. Nah, yang masih aktif kalau saya lihat di sini ada seperti minggu lalu ya, Pak Arif, Pak Inam, ya, Ibu Lina juga nih, juga aktif. Kita join terus di sesi 1 sampai 4 nih, Pak Lius juga, Ibu Dina, Bu Heti nih, kayaknya dari tadi saya belum lihat chatnya Ibu Heti. Kalau ada kesulitan boleh tanya ya Bu ya, supaya saya bisa bantu arahin juga. Khawatir kalau nggak ada respon, saya nggak tahu apakah materi atau yang saya sampaikan dapat diterima dengan mudah gitu atau ringan. Kalau kesulitan, saya mungkin akan pilih bagaimana cara penyampaian yang mudah ditangkap gitu. Nah, Ibu Widya Retno bagaimana Bu? Udah juga kah? Boleh bantu? Nah, Pak Narto, Sugi ya, dan Pak Rio. Oke, ini juga udah ya, tantangan 1 ya. Pak Bindran. Iya, kenapa? Jadi kalau misalnya ya mohon usul aja. Ya. Ada challenge seperti ini, misalnya membuat yang pertama, tantangan pertama itu seperti ini. Nah, nanti hasilnya tuh kayak gini loh, gitu. Misalnya gitu mungkin, Pak. Oh, oke, maksudnya. Oh, ini berarti sama berarti gitu loh maksud kami. Oke, jadi maksudnya contoh nih, ini kan tantangan. Bisa atau enggak, misalkan sudah ya. Oke, boleh juga. Jadi Pak Imam bilang kalau misalkan tantangan 1, kita udah benar dong ya. Ya. Kita mungkin bilangnya udah ya. Betul ya Pak Imam ya. Tapi belum tentu sama dengan sepemikiran yang saya buat, betul ya Pak? Nah, mungkin saya bisa contohin di sini ya, Makasih Pak Imam loh atas masukannya. Ini juga bagus menurut saya ya. Jadi saya bisa ya nggak apa-apa. Justru ini yang saya mau minta inputan Pak, biar lebih baik lagi ke depannya. Memang kita harus seperti itu. Ya. Nah, yang tadi saya buat misalkan ini dari yang bagian lama ya. Kita akan bikin icon baru. Nah, contohnya kalau biasanya kan kita ada yang namanya show LED, tapi di sini adanya show icon. Kalau show icon misalkan kita tinggal kita gambar yang lain, misalkan bentuk hewan ya, di sini ya. Jadi ketika kita klik di sini, koinnya dilempar, maka akan munculnya adalah 2 gambar yang berbeda. Oh, entah itu adalah jerapah atau bentuk bebek ataupun anak ayam ya. Nah, kalau misalnya kita pakai yang ini lebih banyak yang bisa digunain, kita bisa gambar sendiri show LED-nya. Misalkan saya mau nampilin angka di sini ya. Nah, ini saya coba tampilin angka. Ya kan, misalkan saya mau nampilin angkanya adalah $1 ya, cuman di sini agak susah juga ya nampilin S ya. Oke. Nah, misalkan angka juga 100 nggak masalah, atau 10 nilainya, ternyata bikin S-nya poinnya.
kasih bagian ini. Ini gambarnya masing-masing ya. Saya coba. Karena animasi tergantung kitanya, misalkan burung. Ini agak sulit di sini untuk gambar bagian-bagian tertentunya. Jadi animasi kita sendiri aja, atau mau kita tampilinnya bentuk senyum atau yang lain, intinya nggak seperti yang awal, jadi kita bikin animasi kita sendiri. Kayak gitu. Jadi ketika saya pencet ini, yang ini bagian koin dilempar, yang ini bagian memunculkan bentuk hewan ataupun burung ataupun garuda ataupun lainnya. Misalkan yang akan muncul bagian sisi lain koinnya ada misalkan nilai 10 atau menandakan 10 rupiah atau 10 dolar atau seperti itu. Itu bisa coba. Nah, sampai sini. Oke, sudah ya. Ya Pak, argumen if else kapan keluar gambar tengkorak atau gambar kotak Pak? Oke. Nah, Ibu tanya Pak. Oke, di sini saya sambil jelasin lagi. Jadi masih ada yang tanya. Ibu Heti, ya, algoritma if else. Kapan keluar gambar tengkorak atau gambar kotak? Oke. Jadi kalau saya bedah di programnya ini, kita baca secara struktur ya. Di sini bagian merah muda ketika mendapatkan trigger button A di press, maka akan masuk ke bagian dalam if dan else. Di sini ada dua pilihan. Di sini artinya negatif, ya posisinya. Di sini artinya positif. Jadi ketika kita tentukan di sini parameternya adalah benar, maka akan menampilkan contohnya di sini gambar angka, ya, atau mewakili angka, 1 dan 0. Dan ketika false ataupun salah ataupun tidak sesuai dengan parameter yang kita buat untuk menampilkan benar, berarti akan menampilkan bagian yang lain. Seperti itu. Nah, Ibu Heti, kira-kira penjelasan sampai sini apakah sudah paham apa masih bingung? Ya. Kalau misalkan masih bingung, boleh nanti saya contohin mungkin nanti yang akan lebih mudah lagi. Arif sudah ya? Oke, kita langsung coba ke tantangan kedua. Ibu Heti boleh bantu jawab juga ya. Apakah tadi udah ngerti fungsi if dan else-nya? Ini masih pakai random ya, Bu? Saya belum pakai yang namanya nilainya. Jadi sebenarnya kita bisa pakai nilai untuk menentukan benarnya itu berdasarkan input yang sesuai. Nah, yang ini buatlah gambar love atau tidak ada icon. Nah ya, pertama adalah ketika kita klik input, maka love-nya akan muncul terus dengan menggunakan button A. Lalu gunakan logika if. Kalau tadi kan kita pakainya if else ya. Kita tadi pakainya adalah if else. Jadi ketika kita pencet button A dengan logika if, maka akan munculnya love terus nih. Dan ketika button B ditekan, maka akan ada gambar acak. Gambarnya terserah, boleh tengkorak sama yang kotak tadi, tapi menggunakan logika if else. Bagus lagi, gambar yang di sini itu adalah gambar baru yang bisa kita buat ya. Yang tadi seperti saya buat misalkan angka ataupun gambar lainnya. Seperti itu. Nah, kira-kira untuk challenge keduanya ini, apakah paham? Jadi kalau misalkan yang ini saya jelasin, gambar love itu akan muncul ketika kita klik A dan hanya menggunakan logika if. Kalau if itu biasanya, ya, saya jelaskan perbedaan if dan else. Kalau if, contohnya, saya punya uang Rp5.000, maka apa yang saya harus lakukan? Contohnya, beli speaker, contohnya ya. Tapi ketika kondisi Rp5.000 saya tidak punya, ya, atau saya punya Rp3.000, maka program itu akan skip, nggak akan membaca ataupun melakukan sesuai dengan logika if yang benar. Jadi dia hanya lihat, kalau benar saya akan beli. Kalau nggak punya Rp5.000, berarti saya nggak akan beli, akan skip programnya. Tapi kalau misalkan di input if dan else, dia ada dua kemungkinan. Ketika saya punya uang Rp5.000, saya akan beli speaker.
Tapi ketika saya tidak punya, saya akan beli mouse. Jadi ketika benar parameternya saya punya Rp5.000, saya akan langsung beli speaker. Tapi ternyata uang saya bukan 5.000. Misalkan uangnya lainnya, kan hanya cuma 2 kondisi, A dan B. Maka saya akan belinya mouse. Seperti itu. Jadi itu mungkin secara sederhana. Nah, jadi apakah yang tantangan 2 sudah bisa dilakukan? Oke, silakan dicoba. Sudah, oke. Jadi ada if dan if else ya, karena ada 2. Yang satu triggernya A, yang satu triggernya B. Sudah, wah ternyata udah mulai familiar ya. Ibu Lina udah, Pak Sugi udah, Pak Taufik udah, Pak Bondan nih. Mungkin saya tunggu 2 lagi nih. Oke, Ibu Widya Retno juga sudah ya. Jadi ini akan ada 2 if ya. Nah, mungkin saya akan contohin. Tadi katanya, Pak, apakah kita udah benar? Ya, contoh. Oke, jadi saya akan contohin gini. Jadi biar memastikan apakah yang Ibu Guru buat, apakah sesuai nggak sih dengan pemikiran saya ya. Jadi gini, ketika ini kan button A ya, saya ubah misalkan jadi button B. Ya, terus saya copy. Terus sini. Apa saja ya. Diletakkan, jadi saya ubah dulu sini. A plus B. Sini B. Saya mau buat duplikat yang A. Ini contohnya. Saya hanya gunakan yang di sini if aja ya. Logiknya. Jadi dia harus menampilkan love ataupun tidak ada gambar ya. Jadi ini A. Ya, jadi dia bisa menghasilkan love terus-menerus ataupun tidak ada gambar. Lalu yang ini akan menampilkan gambar dengan logika benar atau kondisi salah di kedua. Kalau ini kondisi benar dan kondisi salah nggak ada, berarti dia harus baca next programnya apa. Misalkan next programnya adalah dia nampilin hello world, ya, atau dia akan nampilin yang lain lagi ya. Ini perbedaan antara si if dan juga if else. Jadi saya klik ini, kalau klik A maka dia akan muncul, bisa jadi gambar kosong karena dia terbacanya false, tidak sesuai kondisi ya, atau memunculkan love. Oke, saya klik lagi, ternyata masih love, masih. Kadang dia juga akan terbaca misalkan kondisinya false, dia akan berarti nggak ada perintah lainnya ya. Kalau nggak ada perintah berarti kalau kita mau hilangin love-nya, kita di sini kasih kosong aja ya, biar kita ketahuan ini kebaca atau enggak. Nah, sini. Kita klik nih, ya. Oke. Nah, ini berarti dia akan terbaca true ya. Kalau klik ini, atau kalau kita lihat lagi, dia nggak baca gini nih. Baru dia gini. Jadi ini menandakan dia nggak ngebaca ini, langsung baca ini dan hapus. Nah, saya cek. Nah, ini berarti dia nggak ngebaca yang love. Dia langsung ke sini dan hilang. Ke sini, masih yang sama. Oke, masih yang sama. Dia nggak baca love. Ini nggak baca love tadi. Nggak baca love, ini dan ini ya. Ketika kondisinya benar. Kondisinya benar, maka yang akan tampil adalah love, angka 1, dan delete. Kalau kondisinya salah, dia langsung membaca angka 1. Ini kondisinya benar, ya, randomnya. Nah, ini langsung ini dan ini. Jadi ini nggak kebaca ketika kondisinya salah. Tapi sedangkan yang B ini, dia akan munculnya ini, gambar kedua, atau ya
gambar pertama ini tuh ya, dia pasti akan muncul salah satu ini. Kalau ini bisa muncul ini ataupun tidak sama sekali, langsung skip programming sesuai dengan kondisi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak dari tantangan kedua? Apa cukup paham? Penjelasan if atau oke, paham ya? Pak Sugi nih. Pak Arif, oke, cukup. Oke, terima kasih ya. Jadi terima kasih juga nih Pak Inam untuk masukannya biar kita sama-sama mengerti ya. Oke, langsung aja kita coba lagi untuk yang materinya tantangan ketiga. Oke, tantangan ketiga sini. Oke, apa kelihatan nih? Tantangan ketiga, kamu ditantang untuk membuat love muncul ketika input button AB ditekan. Seterusnya, lalu tampilkan gambar acak, segitiga, kotak, dan belah ketupat dengan input button AB. Oke, jadi ketika AB, boleh nanti pakai if else ya. If else ataupun else-nya misalkan ada if-nya ada 3. Munculin segitiga, if-nya munculin kotak, ataupun belah ketupat. Jadi ketika diklik ini, akan ada love, ya, klik A dan B akan ada love, dan tambahannya di bawahnya ada if-nya misalkan 3. Ada if-nya segitiga, if-nya kotak, dan if-nya lagi belah ketupat. Jadi bukan if else ya, if-nya ada 3. Silakan coba. Silakan yang udah boleh info ya. Oke. Sip, udah Pak. Oke, Pak Taufik cepet juga ya. Oke. Ya, yang lain nih. Apakah udah bisa nih tantangan 3? Maksudnya apa sih Pak Bindran tadi if-nya ada 3? Jadi if tadi harus menampilkan tadi ya, ada kemungkinan segitiga yang keluar, kotak yang keluar, ataupun belah ketupat yang keluar. Jadi bukan kayak if else ya, if, dan if lagi. Setelah kita menampilkan love tadi. Oke. Di sini. Baru Pak Taufik nih yang sudah nih. Kalau kesulitan boleh ya, nanti kita akan bedah soal yang tantangan 3. Wah, itu Bu Heti juga udah. Wah, banyak yang udah. Bu Retno. Oke, Bapak Ibu mungkin Pak Bindrannya lagi ada gangguan lagi ya. Mungkin kita tunggu aja dulu sebentar. Oke, tadi sepertinya freeze ya. Iya Pak, tadi sempat freeze sebentar. Ya. Jaringannya sudah mulai tidak bersahabat. Oke, ini masih yang sini ya, masih yang ketiga. Jadi yang jawab sekitar 4 orang ya. Wah, saya kayaknya kehilangan chatnya.
Apa ada yang baru? Apa ada yang Udah lumayan kesulitan banyak, ya? Pak. Udah hampir semua kayaknya tadi. Udah ya, oke Pak Indra juga udah. Kalau kita bedah, saya langsung bedah aja. Jadi programnya kurang lebih seperti ini. Ya. Saya share. Jadi apakah nanti hasil Bapak Guru itu benar atau belum ya? Ya, tadi dimintanya adalah inputnya A plus B. Ya. Oke, ini saya hapus nih. Lalu kita akan menampilkan ini. Ya. Lalu kita juga akan menampilkan icon yang lain. Ya. Tadi ada segitiga. Terus kita coba lagi, duplikat aja biar lebih cepat. Ada juga bagian square, ya. Dan juga bagian belah ketupat. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi trigger yang saya masukkan adalah ketika saya pencet, maka dia akan ada bagian ya ini. Lock, ya. Lalu akan membaca juga apakah akan ada tampil ya secara acak ya, baik itu dari ini segitiga, kotak maupun belah ketupat. Saya misalkan klik ini, oke, ini lock. Ya, segitiga tampil dan kotak tampil, sedangkan yang belah ketupat tidak tampil. Lock, segitiga tampil, kotak tampil, belah ketupat tampil, semua tampil ya. Oke, love segitiga hanya 2 yang tampil. Jadi ini adalah secara acak ya. Kalau misalkan dari challenge yang sebelumnya, jadi itu akan tampil secara acak. Oke. Nah kalau misalkan kita mau buatnya, contohnya, Pak, kalau misalkan kita mau hanya nampilin salah satu dari ketiga gambar ini, oke, misalkan salah satu dari ketiga gambar ini ya. Nah, contoh. Berarti kalau salah satu ketiga gambar ini adalah, saya akan coba ganti inputnya. Ganti inputnya menjadi kita pakai shake ya, kita udah coba juga kan ya. Input shake, ini ada button, ya. Lalu kita coba yang ini parameternya. Kita bisa pakai up. Ya. Juga kita bisa pakai yang ini. Jadi kita nggak random lagi. Ini akan sesuai dengan input yang akan didapat. Ini oke. Nah, ini ada masing-masing akan menggunakan kondisi ya dari yang akan terjadi. Tapi kalau random kita juga bisa bikin random, nanti akan apa yang muncul, misalkan nilainya 1 sampai 3. Nanti tergantung nilai 1, nilai 2 atau nilai 3. Ini saya bentuknya dalam bentuk inputnya adalah logo up, down, dan left. Nah, kalau saya jalan kayak gini, maka yang akan muncul adalah ini. Ketika saya pencet bagian atas, harusnya dia akan muncul down atau left ya. Kenapa gini nggak muncul? Biasanya kalau if itu hanya membaca 1 kali. Jadi kalau kita mau kondisi kita ketika melakukan program dan dia membaca berkali-kali, kita akan masukkan yang namanya loop ya, atau perulangan. Kita akan lakukan programnya di sini ya. Sini. Kita coba send message. Ya. Oke, kita pakai yang ini. Ya, yang loop 4 kali aja, biar dia bisa masuk.
programnya. Jadi kita bisa atur misalkan 100 kali kan loopnya, jadi masih bisa terbaca. Karena ketika kita nggak pakai loop, kita harus balap-balapan sama program yang sedang berjalan. Kita gestur ke atas, ke bawah, atau ke samping. Jadi kalau misalkan saya buat seperti ini, maka saya masih ada kesempatan untuk kasih dia gesturnya ke sini, atau ke sini. Ketika dia repeat, ya, nyelok kan lagi if logo up gestur ini. Nah, kalau saya tahan seperti ini, harusnya dia masuk salah satu segitiga logo up ya. Nah, sini belum tampil. Saya coba sini. Nah, ya. Ini akan tampil. Jadi dia akan baca posisinya. Saya begini dia akan tahan terus masuk yang ke belah ketupat. Sini dia akan tahan terus. Kotak. Ke sini dia akan tahan terus segitiga. Saya akan coba lagi di bagian ini. Di repeatnya. Ya. Setelah muncul lock. Ya. Di sini triggernya sedikit nggak muncul karena bisa jadi dia ketika pencet ini lalu muncul ini dia nggak baca, nggak ada yang berhasil, dia kesini lagi, dia coba mulai repeat lagi, saya ada yang nyangkut. Jadi bagusnya ditaruh di bagian yang forever. Saya coba buang ini karena buttonnya cuma jalan sekali. Saya coba pakai yang buttonnya di sini, wait aja ya. Wait until button. Source. Di sini kalau randomnya saya pakai yang ini aja ya, yang forever. Nah, muncul seperti ini, atau yang seperti yang tadi saya sudah infoin adalah munculnya pilihan beberapa dari yang akan muncul di 3 kemungkinan tadi setelah di press button. Jadi kita pakainya random ya. Kalau yang di sini if tadi dia nggak terbaca, biasanya loopnya nggak langsung jalan. Kalau di sini udah pasti forever. Kalau misalkan di luar ini dia menunggu on button. Jadi ketika saya klik nih A plus B, dia nggak balik lagi ke atas karena ini bukan forever. Jadi walaupun saya dalamnya ada loop, biasanya dia tetap nungguin yang bagian A plus B lagi. Jadi nilainya nggak masuk. Oke. Nah, lanjut aja kita mulai ke kuis ya. Nah, di sini saya coba. Saya coba kuis. Sekarang pertanyaannya di sini. Apa itu logika if dan else? Ya, ini pertanyaan pertama. Jadi Bapak Ibu guru boleh jelasin pakai bahasa keseharian yang mudah dipahami, ya. Dan yang kedua adalah apa perbedaan logika if dan logika if or else ya. Ya, antara itu ya. Jadi ada dua jawaban nih yang bisa dijawab. Mohon bantu ya untuk jawab. Dengan bahasa keseharian. Oke, silakan dibantu Bapak Ibu guru. Pak Inam, dibantu, Ibu Lina, Pak Bondan, Ibu Nawati, Bu Widya, Pak Taufik, ya, boleh juga dibantu. Bagaimana menjelaskan apa itu logika if or else, ya, dan apa perbedaan logika if dan logika if or else, apa bedanya? Halo, gimana Pak Arif?
Apakah sudah coba menjawab? If, oke. Pak Imam nih ya, jika satu kondisi terpenuhi, maka akan menampilkan kondisi tertentu. Oke. Ini yang if nih ya Pak. Berarti if else itu seperti apa Pak? Yang if. Tapi jawab. Oke. Tadi mau saya tulis di bawahnya malah ke enter. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Saya nanti lihat lanjutannya. Oke. If jika kondisi pertama terpenuhi, maka else jika tidak terpenuhi. Oke. Kalau bedanya if dan if else itu gimana, Pak Arif? Pak Bondan juga kondisi ya, betul. Kurang lebih kondisi. Values if else nih. Oke. Kayaknya keputus. Apa namanya jawabannya? Oke, jadi kalau Pak Arif nih, jika kondisi pertama terpenuhi, ya jadi if itu kondisi terpenuhi, berarti kalau tidak terpenuhi dia akan skip ya. Tapi if else itu jika kondisi lainnya terpenuhi, jadi if-nya ketika terpenuhi dia akan jalan, kalau else berarti adalah kondisi kedua yang harus dipilih. Oke, Pak Imam nih ya. Jadi mengatakan benar jika tidak salah. Oke. If tidak dipenuhi atau bernilai salah maka muncul program di bawahnya. Ya, nah oke. Ini Ibu Pak Sugiarto. Oke, Pak Sugi nih, lebih seperti yang sudah saya jelaskan sepertinya paham. Logika if output berdasarkan pilihan yang terpenuhi. If else pilihan kondisi yang lebih dari satu. Oke. If else kalau kondisi pertimbangan muncul ke satu, jika tidak pilihan kondisi lain. Oke. Logika if kondisi terpenuhi, sedangkan else akan dieksekusi selain kondisi if. Oke, ada banyak yang jawab pertanyaannya. Makasih banget ya. Semoga kita bisa sharing dengan cara pemahaman kita tentang if else ini. If else, if x 1, Ibu Nawati, GB, A, B, bagus Bu ya. Mungkin ini lebih enak ya jelasinnya, anak-anak. Jadi biar kita pun sebagai pengajar ya, ataupun saya juga sebagai orang yang mencoba sharing tentang materi ini, bagaimana bahasa yang paling ringan dan paling mudah dipahami. Gitu. Oke, penggandaan dengan alternatif. Oke, boleh. Nih Pak Taufik juga udah muncul pernyataan. Oke. Nah, oke. Kalau ini udah selesai, kita akan lihat juga dari kuis ketiga. Bagaimana cara pick random true or false? Buatlah code. Tampilan 2 gambar acak. Show icon, terserah ya. Show iconnya apa aja. Tadi kan ada love, ada segitiga, ada kotak. Silakan buat kuis 3. Tapi kalau ini nggak ada contohnya ya, karena ini kuis. Ya, karena ini kuis, jadi nggak ada contohnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru yang udah jawab. Semoga memang mudah dimengerti, mudah dipahami. Ketika memang kurang paham, bisa langsung dicoba di simulatornya, biar kita benar-benar paham bagaimana sebuah program itu membaca. Karena seperti yang saya bilang, tadi ketika kondisi saya mau masukin ke yang loop, tapi dia posisinya kan berada di luar repeat ya, berada di luar repeat. Karena udah disediakan on start dan repeat. Ketika saya bikin on button, ketika saya klik sekali, maka dia akan baca ke bawah dan nggak ngulang. Walaupun dia ada di situ, tapi dia repeatnya yang sebanyak 1 kali. Berdasarkan trigger. Jadi diusahakan sebenarnya buatnya di forever. Jadi pakai wait, touch, baru yang lain. Nah, kalau yang ini sederhana, bikin pakai pick random true or false ya, pakai if else boleh ya. Nanti harus menampilkan show icon-nya gambar kotak ataupun segitiga ataupun gambar lainnya di forever boleh ya, atau di repeat.
Nah, kalau udah boleh info ya. Karena ini saya nggak bisa kasih contoh karena ini buat kuis. Oke, kalau udah boleh info. Kita punya waktu sekitar 2 menit ya. 2-3 menit. Oke. Ibu Widya nih udah, Ibu Nura ini udah, Pak Taufik udah. Mungkin saya tungguin 3 lagi. Ya. Oke, Bu Ernawati juga udah, Pak Arief udah. Satu lagi sebelum kita bahas ke bagian lain. Oke, Pak Lius nih udah. Oke. Nanti itu di foto atau screenshot untuk dikumpulkan. Nah, untuk menampilkan icon apa sih yang akan kita pelajari sebenarnya atau yang sudah kita pelajari di hari ini? Ini menggunakan show icon ya. Di sini ada pick random true or false yang kita pelajari hari ini, yang bisa diingat ya, ataupun yang penting. Logika di sini juga kita lihat ada logika benar dan salah sebagai input. Mempelajari apa itu if else ya, dan juga apa itu logika if yang kita sudah gunakan di program pemrograman tadi. Oke, mungkin sesi kedua ini selesai di sini. Walaupun nanti ada kegiatan lanjutan akan diinfo dari pengajar belajar ya. Dan mungkin kita masih bisa ketemu lagi untuk pembelajaran lebih lanjut, nanti bisa dibantu ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini kita masih ada waktu nih kan. Mungkin dari Bapak Ibu Guru ada yang punya pertanyaan nih buat Kak Bindran, boleh ditanyain sekarang terkait materinya, tugasnya, atau terkait Kak Bindrannya juga boleh ya Kak ya. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu Guru misalnya tertarik nih untuk mikrobitnya, ini kan ada alatnya juga ya tadi yang ditunjukin sama Kak Bindrannya. Nah, betul. Kalau misalkan Bapak Ibu tertarik, pengen beli alatnya juga, nah itu boleh stay dulu di grup ya. Nanti kita akan konfirmasi nih ke tim mikrobitnya supaya Bapak Ibu Guru juga bisa membeli alatnya dari jalur mikrobitnya langsung. Jadi kalau misalkan mau info atau apa-apa, boleh stay dulu di grupnya. Nanti kita bisa, kalau ada apa-apa bisa tanya-tanya juga di grupnya buat disampaikan ke Kak Bindrannya. Ya. Link belinya benar Pak Taufik udah nunggu-nunggu juga ya. Oke, resmi Pak. Iya nih, soalnya alatnya lucu banget ya Pak kalau dilihat-lihat, bisa buat anak-anak juga kan. Iya. Untuk saya Pak Bindran. Iya, gimana Pak? Saya itu, ini udah selesai ya? Udah. Ya, boleh tanya-tanya. Ya. Ini apa? Saya itu pernah melihat YouTube-nya Pak Waris. Ya. Jadi dari pengajar, misalnya Pak Bindran itu nanti secara langsung bisa ngecek anak buahnya. Jadi artinya misalnya dari kami itu kayaknya proyek yang seperti itu. Jadi secara apa ya, didaftarkan dulu, kami didaftarkan di tempat tertentu, kemudian di-approve gitu atau apa gitu. Nah, baru kami apa yang kami lakukan itu nanti kan kelihatan semua dari Bapak gitu. Oke, iya itu kalau nggak salah yang kelas ya Pak ya? Iya, ya di kelas itu kayaknya enggak ya. Iya. Nah, kayaknya pernah lihat itu bisa kami lakukan ya untuk anak-anak kami nanti ya kayak gitu ya. Ya, bisa. Jadi kalau yang kemarin Pak, saya udah share juga nih linknya di sini. Ini ada yang seperti classroom, jadi kita bisa lihat muridnya kita bisa bikin judul kelasnya misalkan tentang apa. Lalu kita lihat tugas muridnya. Cuman kemarin pas saya mau coba Pak, saya sendirian. Jadi harusnya saya tuh orang lagi yang lain. Jadi saya kasih orang itu, dia buat, saya lihat karena saya kemarin cobanya sendiri. Jadi ya saya sendiri doang bikin judul doang, nggak ada yang ikut di kelas saya kayak gitu. Jadi harus prakteknya 2 orang Pak minimal. Nah, kemarin saya mau coba praktek sama Pak Heli ini yang juga, cuman kemarin kayaknya nggak keburu gitu. Nanti boleh dicoba ya Pak. Kalau ada update, nanti saya akan info deh ke teman-teman GMB, bikin tutorialnya betul ya. Ya, karena kemarin saya coba sendirian,
siapa yang mau saya undang. Kalau misalkan nggak ada kan nggak mungkin saya bisa lihat dia kan gitu. Itu sih. Iya. Ya di video itu Pak Waris bisa langsung ngecek, oh ini Iya, betul. dikerjakan gitu. Iya, betul. Jadi Nah, kayak enak kita sekali, di Zoom ya, Pak ya, dia share screen gitu. Iya. Iya, betul. Iya. Yang penting Pak Inem jangan cek sendiri kayak saya, Pak. Ngulik. Tapi sama kita 2 kali, maksudnya nggak bakal bisa ngecek orang lain gitu. Oke. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Oh, ada nih Bu Ernawati. Mungkin dibuat grup Classroom untuk rekan-rekan yang ikut training sekarang yang ingin join. Oh, buat contoh pakai grup Classroom-nya ya. Oke, saya coba ya. Saya coba lagi nih. Bikin kelas. Dan saya bikin kelasnya doang, kasih nama. Tapi nggak share link ya. Saya share screen juga kali ya. Boleh Pak, biar lebih kelihatan. Biar lebih kelihatan ya. Saya share screen. Iya, tadi udah. Ya, udah kelihatan belum, Kak? Udah, kelihatan screen-nya. Nah, ini Bapak Ibu bisa sambil dilihat ya, Bu. Di sini ya, ada tadi link yang saya kirim. Di sini saya coba bikin activity-nya tes ya, untuk Classroom. Saya lagi juga lihat juga ini editornya di sini. Terus saya share juga, coba ya linknya. Saya kirim ini ya. Sini. Oke, coba apa bisa gabung di link itu? Oke, Bapak Ibu guru udah coba. Halo? Ya, boleh dicoba Bapak Ibu guru. Apakah punya saya freeze? Link di chatnya. Iya. Saya lihat sih belum ada yang masuk nih. Ini ada kayak kode-kodenya gitu, Pak. Color, animal, transport, object. Kode O. Tadi kayaknya. Oke ya, coba saya lihat yang di sini. Coba yang orange ini apa ya? Classroom. Classroom itu. name ya. Colornya berarti diisi oleh. Ini kodenya ini orange saja ya. Kita pakai yang orange. Ini ya. Pinnya berapa tuh ya? Terus makannya apa ya? Saya ke sini. Oh, apa? Gua aja. Terus kasih makan gimana? Taruh aja apa kasih makan gini? Oke. Saya udah di dashboard. Oh, nggak bisa. Coba cek screen-nya. Oh, sini udah masuk. Pak Heli. Cara tahu dia Pak Arif. Cara tahu dia lapar, darahnya berkurang ya? Saya pengen lihat progresnya coba ya. Oh ya, coba berarti student mungkin bisa coba juga untuk main di editor. Elemen dia bisa makan ya? Berarti kalau main di editor, apakah saya bisa lihat? Nah, saya juga akan lihat juga di sini. Mungkin coba saya mau lihat Pak Waris ya. Apakah bisa? Oke, ini masih loading. Nah, ini saya belum kelihatan progresnya seperti apa ya, kalau melihat. Apa udah ada yang coba buat?
Nah, saya baru munculnya seperti ini. Mungkin saya akan baca chat dulu. Oh, Pak Heli udah mulai nih. Udah ngeluarin show LED. Saya datang. Pak Bondan, coba saya pengen lihat. Pak Bondan belum. Pak Bondan bisa diklik ininya ya, Pak. Editornya. Misalkan seperti ini. Pak Bondan diklik editornya. Masih loading juga. Saya lihat. Wah, tapi kalau Oke. pakai ini Pak Waris bisa sudah dipantau muncul ya. Iya, betul. Pak Waris saya bisa lihat di sini ya. Bikin string, hello, dan love. Pak Bondan belum bikin kayaknya di editor. Halo Pak Bondan. Oke, Pak Heli bikin ini ya. Pak Imam, saya pengen lihat di editor apakah udah buat juga. Oh, ini Pak Imam ya. Pak Imam juga. Nah, itu di layar bisa tampil ya, kelihatan ya. Saya masukin pin, tapi tidak masuk ya. Pak Bindran mungkin bisa balik ke klub lagi. Apa? Ke klub? Iya, mungkin ada yang belum sempat join. Ini? Ke kode kelasnya. Ini kelasnya. layar share kelasnya. Pinnya sama itunya. Oh, wait. Nggak bisa ya? Dashboard. Ke dashboard. Ini? Ya. Oke. Apa udah? Ada join? Ini baru berapa ya? Jadi Bapak Ibu yang mungkin, saya bisa bantu ya, maaf. Jadi mungkin Bapak Ibu yang ada kendala buat join kelas ini, di sana kan diminta kode orange, sama animalnya, sama transport, dan yang terakhir. Nah itu disamakan, pilihannya orange, dog, tractor, dan basketball. Lalu masukkan pin. Nanti akan gabung ke kelasnya Pak Birindan. Ya. Ini baru 7 yang bisa join. Pak Taufik ada Pak, ini Pak, sebelah sini. Terus Pak siapa lagi yang belum bisa masuk, boleh info. Ini oke, udah mulai ternyata, udah mulai banyak yang masuk, udah sekitar 11 ya. Ya 11, 12 udah. 13, oke semuanya seperti udah masuk. Pak Sunarto belum bisa masuk katanya. Oke, dicoba lagi Pak di dashboard ini. Tadi kan saya udah klik URL atau linknya di chat, ya. Lalu pas name-nya ngikutin yang ini, Orange Dog. Ini sebenarnya untuk yang Orange Dog ini, apakah kita harus pilih semuanya yang seperti ini? Soalnya kan saya sebagai yang bikin kelas nih, saya nggak tahu posisi itu. Sebagai murid kita harus pilih semua samain. Oh, samain ininya ya? Nah, itu kayak kode kelas. Oh, Damping buat apa ini bisa modif? Sepertinya tidak bisa, itu randomize. Dari microbit-nya. Ya, itu fix. Jadi setiap classroom name dengan pin-nya itu unik. Jadi yang ini, kelas yang ini untuk milik Pak Pondran. Terus kalau untuk kelas-kelas lainnya lagi, itu bisa di-save lagi dengan HTML. Jadi setiap kelas itu kita simpan HTML-nya. Oke. Di sini ya, save classroom-nya di sini berarti ya? Coba student code-nya saya... Halo? Iya, gimana Pak? Kalau student code-nya itu biasanya untuk coding code-nya student. Jadi Pak Bindran sekarang bisa coba ke editornya dulu. Oke. Ya. Setelah masuk ke editor, ini kan kode-kodenya Pak Bindran ya. Pak Bindran bisa tambah output yang lainnya lagi. Kalau Pak Bindran mau sharing ke semua student, Pak Bindran klik share code with students. Jadi semua murid yang Pak Bindran pengen pengen deliver codingnya itu, setelah press send code, mereka semuanya codingnya itu sama. Jadi kita mulai dari dasar yang sama. Iya. Oke. Saya coba, boleh coba Pak. Coba semuanya udah. Jadi sekarang Bapak ke student code, terus turun just select any of the students, for example Astrid.
Coding. and then Oh, okay. you will Just- see aku dapat. exactly the same code. Ya. Ya. Jadi coba kalau Astrid boleh ubah codingnya itu. Code-nya. Hmm? Oke, Coba Astrid boleh coba. change it to on button B. Press. Yep. Okay. Good. Oh, dia mau nambahin ya. Oke, good. And then what happened now is that Astrid, can you actually just choose finish, like you finish your project? Oke. Sudah. Sudah ya. Oke. Pak Bindran boleh ke ya. Try to go to Astrid first. Finish. Astrid ya. Itu kan ada ikonnya di sebelah kanannya itu ya, Ya. seperti kertas dengan pen. Mm-mm. Tolong klik itu Ya. yang punya Astrid. Bukan, Oh, itu. sebelah namanya Astrid itu. Yang ada emotikonnya Oh, Pak yang di ini, sebelah ini. nama Iya, saya. iya. Bukan. Iya, betul, betul. Ini bukan? Ini begini Pak. Oh. Jadi inilah guru-gurunya ini punya special power ya. Jadi mesti pun Astrid sudah bilang this is finished, right? The code is correct. But if you think that the code is still not correct, Oke. you can actually make it to in progress again, and then apply changes. Then Astrid can restart the whole thing again. Oke. We start from zero, is that? Atau No, dari it's awal not from lagi? zero. Enggak. Dari yang sekarang itu. Oh, dari sekarang dia bisa modifikasi lagi. Ya, jadi Astrid sekarang bisa modifikasi lagi. Oke. Yeah, you can play for another few times, and I'm sure you will get used to it. It's a very, very useful system for Indonesia because everybody is still doing remote learning. This is very, very helpful. Thank you. How to save this class? So now that you have finished everything, you can save the classroom. So di sebelah, coba di atasnya, Pak Bindra. Ya, save classroom. Ini. Udah. Okay, so you can download the classroom file as the HTML file. Ya. Oke. Jadi Ini semua murid ya, data semua murid kan? Iya, data semua murid bukan data muridnya ini, data kerjanya muridnya. Jadi kita di Micro:bit Educational Foundation kita nggak collect data ya. Jadi semuanya ini di-download sebagai HTML file. Project-projectnya ini minggu depan kalau Pak Bindran pengen buka kelas lagi, we can start exactly from where you stop. Just open the HTML file, double-click the file, and then it will work. Wah, keren banget ya. Berarti bisa dilanjutin nih progresnya. Bisa. Oke, Bisa. ya. Oh, ini, sorry, ada pertanyaan nih dari Bu Ernawati. Apakah untuk membuat classroom ini harus daftar dulu atau login? Enggak, tidak ada daftar, tidak ada login. Jadi semuanya itu open platform, and that is Micro:bit Educational Foundation. Kita nggak simpan data. Secara web ya. Secara web ya, online. Betul. Jadi yang yang data tersimpan adalah data hasil kerja atau hasil grade para siswa ya. Betul Pak, betul. Ya. Yang disimpan. Jadi kita bisa buka lagi di pelajaran yang baru lagi. Iya. Bisa buka gitu. Oke. Oke, mungkin itu ya. Oke, nanti mungkin saya akan bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau mau buka kelasnya lagi, PIN-nya itu udah berbeda ya. Jadi Bapak boleh, tadi udah di-save ya Pak HTML file? Udah. Ini saya buka lagi malah. Boleh tolong cari filenya itu? Oh iya, betul. Ini Pak. Nah, udah lain. Saya udah buka lagi. Iya. Udah lain ini. Tapi muridnya sama, semuanya sama. Iya, berarti harus di-update ya Pak kalau mau undang yang new ya? Iya, harus. Oke. Karena dia cuma ingat sesinya itu. Ya, jadi setiap sesi itu kodenya itu unik. Jadi nggak bisa dihack. Oke. Istilahnya kayak gitu. Jadi ini adalah yang tampil adalah kelas yang lama di sesi yang berbeda dengan classroom unik yang berbeda. Betul, dan PIN Pak. yang berbeda. Oke.
Nah, ada lagi bagian terpenting Pak, mungkin yang harus saya tahu dari fitur-fiturnya, selain tadi menyimpan dan juga melihat hasil tugas dan melanjutkan sesi yang sebelumnya, ada lagi kira-kira yang mana ya? Yang perlu saya perhatikan lagi di sini. Apa ini udah semua ya sampai sini ya Pak ya? Dari instruction ke save classroom berarti ya, udah semua dicoba. Betul. Jadi saya rasa untuk coding with microbit without tanpa microbitnya itu juga bisa, terutama yang pakai microbit classroom ini. Terus semua contoh-contoh proyeknya itu juga udah ada di websitenya kita, dan itu juga udah ada sesi ya yang itu browse lessonnya itu Pak, betul. Iya. Jadi Bapak boleh tolong klik emotion badge perhaps or any project. Ini coba. Yep. So scroll down. Okay, stop. Terus open di Classroom Pak. And then the microbit classroom may come out, and then yes, restart activity. Terus sebentar Pak ya, Bapak boleh tolong ke student code-nya itu? Student code yang di atas. Oh sorry, ke editornya dulu Pak, sorry. Ya. Oh ini masih kelas yang lama karena kita tadi masih yang lama. Ya kita nggak delete. So we have to delete and then it will become a new one. Coba ya. Mesti di delete atau bagaimana ya Pak? Editor. Maybe you have to restart again. I think we need to have another session with the whole thing really. Jadi mungkin ada sesi yang lain lagi kalau ada. Itu ya, coba lagi ya. Lebih komplit. Sekarang saya rasa. Ya mungkin sampai sini dulu ya. Iya. Sampai classroom udah oke lah. Iya Pak. Mungkin itu aja Kak. Itu nanti mungkin tugas gurunya juga nanti kita share untuk nanti para guru bisa coba juga yang udah ada materinya, diklik dan coba dilihat. Iya. Ya Pak Bindran, Astrid, mohon maaf ya saya mau pamit dulu karena masih ada aktivitas yang lainnya lagi. Oke. Thank you so much. Maybe we can arrange another session with all of you again in the future. But terima kasih lagi Pak Bindran, luar biasa, sangat semangat. Terima kasih juga. Pertemuan. Saya bangga sekali deh bisa bersama Pak Bindran dengan Astrid dengan guru-guru sekalian yang di sini. Saya mohon pamit. Terima kasih lagi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih Pak. Oke. Welcome. Oke. Nah, berarti sampai situ ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah bisa buat coding microbit-nya. Terus udah lihat juga tadi ada fitur ternyata ya yang dinotis sama salah satu Bapak Ibu kita itu buat classroom. Nah, kalau misalkan tadi dibilang mungkin kita bisa adakan satu sesi lagi buat cover khusus ya tentang classroom ini semua fiturnya apa aja. Karena ini kalau tadi kita lihat powerful banget ya. Kita bisa lihat progres anaknya udah sampai mana, kita bisa nentuin apakah dia udah finish atau belum gitu. Nah, oke. Nanti mungkin itu akan jadi sesi selanjutnya. Tetap aja buat sesi yang sekarang kita akan ada tugas. Jadi mungkin aku akan closing ya, Pak Bindran. Ya. Oke. Kalau gitu. Nah, seperti biasa pas closing ini kita bakal ada foto ya di sesi akhirnya. Jadi Bapak Ibu stay dulu, jangan kemana-mana karena ini sesi terakhir. Nah, sedikit pengumuman. Ini balik lagi untuk syarat sertifikat partisipasinya harus hadir dan aktif mengikuti sesi sejak awal hingga akhir, mengumpulkan semua proyek, jangan lupa ya Bapak Ibu, sama sertifikat workshop ini dibagikan tanggal 10 April 2021.
Oke, jadi kalau misalkan ada tugas-tugas yang belum dikerjain atau gimana, mungkin boleh dikejar supaya kita semua bisa dapat sertifikatnya. Kan sayang banget kan, udah dapat ilmunya, biar ada buktinya gitu loh. Pernah lo ikut microbit gitu. Nah, ini buat Bapak Ibu yang masih belum join, aku nggak bosan-bosan buat ngingetin, ayo gabung di grup WhatsApp komunitas pengajar belajar, karena di sana kita sering sharing kalau misalkan ada event, dan di antara guru-guru juga sering ada sharing-sharing juga. Jadi ini menurutku berguna banget. Kalau misalkan mau join, bisa di-scan QR-nya ini sekarang, atau bisa juga nanti lewat link bit.ly/gabungpb. Oke. Nah, kita juga ada Facebook. Facebooknya tentu saja Yayasan Generasi Maju Berkarya buat Bapak Ibu yang sering main Facebook. Dan juga terakhir ada Project Week 4. Ayo nih Bapak Ibu. Buat proyeknya di sini ada 4 proyek ya Kak Bindran ya? Ya, betul. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu notice, ini adalah yang tadi udah sempat dibuat juga ya Pak selama sesi. Jadi yang tadi dikerjakan selama kuis waktu sesi, kalau misalkan udah selesai, bisa di-upload. Mungkin ini untuk proyeknya bisa kita kirimkan supaya Bapak Ibunya nggak lupa nih proyeknya. Nah, buat lapor proyeknya seperti biasa di folder ini ya, bit.ly/folder strip kumpul strip tugas. Nanti bakal ada folder Bapak Ibu masing-masing di situ, jadi Bapak Ibu bisa tuh upload tugasnya. Oke, ini nih ada cara lapor proyeknya juga yang tadi aku udah bilang. Ada folder untuk setiap Bapak Ibunya. Terus bisa diupload di file PPT-nya. Jadi bakal ada PPT untuk setiap Bapak Ibu bisa buat PPT untuk setiap week. Ini project week 1, project week 2, dan week 3 gitu. Oke, mungkin itu aja dari kita. Sampai jumpa minggu depan. Ayo kita foto dulu sebelum kita akhiri sesinya. Yuk Bapak Ibu yang mau ikutan foto boleh rapi-rapiin rambut dulu atau ayo dinyalain kameranya. Kita akan foto di 10.59 ya. Aku tunggu 1 menit. Halo Luki. Wah, halo. Lucu banget. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mau join, Bu Ernawati, Bu Heti, Bu Dina, Bu Retno. Wah, saya absen di satu-satu. Mohon maklum ya, namanya juga host. Harus bawel. Oke, ini karena udah 10.59, aku foto ya. Ayo semuanya, 1, 2, 3. Oke, mungkin aku foto sekali lagi ya, sebentar. Persiapan dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah kefoto semua. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah join di hari ini. Terima kasih atas waktunya. Banget. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Bindra atas ilmunya luar biasa sekali. Terima kasih sudah bergabung atas waktunya dan kesempatannya. Terima kasih Kak Astrid. Iya, terima kasih juga Pak. Kita semoga bisa ketemu lagi ya untuk bahas classroom-nya tadi.